Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah yang terbesar. Yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, waktu seseorang punya pengharapan, mereka akan dapat bertahan dalam setiap keraguan-raguan mereka. Karena mereka punya pengharapan. Dalam setiap masalah, mereka tetap bisa menghadapinya karena mereka punya pengharapan. Saat seseorang punya iman, mereka dapat percaya sekalipun mereka belum melihat. Belum tampak, tapi saya percaya karena ada iman. Tetapi saat manusia punya kasih, maka manusia tidak akan merugikan sesamanya. Semisal, saudara ya, dalam orang yang pacaran. Orang yang lagi pacaran, dia bisa berkata begini, kita nanti setelah nikah akan punya 2 orang anak yang akan memuliakan Tuhan. Kenapa mereka bisa bilang begitu? Karena mereka punya iman. Orang yang berpacaran, ini ngomong berpacaran sungguh-sungguh ya, serius ya, bukan cinta monyet saudara ya, pacaran sungguh-sungguh nih ya. Orang yang berpacaran bisa berkata, sekalipun sekarang kita masih hidup susah, nanti setelah nikah kita pasti akan lebih berhasil. Kenapa mereka bisa bilang gitu? Karena mereka punya pengharapan. Ada sesuatu yang baik di depan sana yang akan menanti mereka dalam kehidupan pernikahan. Tetapi yang membuat mereka bisa mencapai semuanya, akhirnya bisa menikah, dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka imankan bisa terjadi, semuanya harus dicapai dengan kasih. Karena tanpa kasih, mereka akan berhenti di jalan, bercerai sebelum maut memisahkan. Maka dari itu kasih disebut terbesar. Saudara, seandainya mereka nggak punya iman yang besar, nggak punya pandangan akan pengharapan seperti apa, tetapi kalau mereka mulai berjalan di dalam kasih, satu saat iman itu akan mulai muncul dan pengharapan akan mulai muncul. Contoh, saya belajar dari ayah saya. Bagaimana dia melihat ada orang nih, ya rekan kerja dia dalam pelayanan, kok orang yang dalam tanda kutip masih mencela-mencelek, saudara gitu ya. Kok masih dipakai sih sama dia? Kok masih dipercaya sih sama dia? Karena saya lihat dia tuh mengasihi rekannya ini. Sehingga dia berkata, satu hari dia pasti pulih. Satu hari dia pasti jadi orang yang lebih baik. Satu hari dia pasti berubah. Apa yang bisa membuat dia akhirnya bertahan dengan punya pengharapan itu, dengan punya iman bahwa orang itu bisa berubah, bisa menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan? Kasih. Kasih kenapa terbesar? Karena kasih mengikat. Kasih mempersatukan. Kasih mempertahankan. Sama halnya dengan kita. Kenapa kita terus bisa berpengharapan kepada Tuhan? Kenapa kita bisa terus punya iman akan Tuhan? Karena kita punya kasih. Tetapi saat kasih mulai menjadi dingin, saudara, itu harus waspada. Karena satu titik kita akan mulai hilang pengharapan, satu titik kita akan mulai kecewa. Kasih menjadi dingin, maka semua pengharapan, iman bisa sirna. Maka dari itu hari-hari ini kita perlu tambahkan dalam kehidupan kita adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Mengasihi Allah lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi. Satu hamba Tuhan bilang gini, ini bagus saudara ya. Dia bilang gini, kalau kamu mau tegur seseorang supaya orang itu berubah, kasihi dia lebih dulu, baru tegur dia. Kenapa? Karena saat kita sudah mengasihi orang yang mau kita tegur, cara kita menegur akan berbeda. Kalau kita nggak mengasihi orang yang kita mau tegur, kita mungkin akan marah-marah tidak terkendali. Tetapi waktu kita mengasihi mereka, orang yang kita mau tegur itu, kita akan menuntun mereka, mendorong mereka. Kalimat yang kita ucapkan pun adalah kalimat yang akan membalut. Sekalipun itu keras, sekalipun itu memberi teguran, tetapi kalimat itu tidak akan menjadi sumber kesakitan bagi orang yang kita tegur. Maka dari itu saudara, hari-hari ini kita perlu tambahkan kasih. Apalagi firman berkata bahwa hari-hari terakhir, hari-hari ini berarti kan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Minta setiap hari sama Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, Tuhan. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk memiliki kasih. Bahkan Tuhan berikan kasih-Mu pada setiap kami, untuk kami bisa menjadi sumber kasih bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, tambahkan kasih-Mu pada setiap kami, supaya kami bisa lebih mengasihi sesama kami, lebih mengasihi Allah dalam segala yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.